Gue mau cerita sedikit tentang TikTok Shop dan Tanah Abang. Gue punya background keluarga yang berjualan di Tanah Abang selama lebih dari 20 tahun. Bahkan versi kecil gue dari umur 5 tahun udah sering diajak ke toko. Dan gue juga bantu toko orang tua gue sampai gue lulus kuliah. Sampai sekarang gue masih jadi saksi hidup bagaimana perubahan itu terjadi di Tanah Abang. Gini ceritanya. Jadi, dulu Tanah Abang itu merupakan pusat grosir terbesar, guys. Bukan cuma di Indonesia, tapi se-Asia Tenggara. Dulu, Tanah Abang itu menyuplai bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Banyak sekali pembeli dari Malaysia, negara-negara Asia Tengah, bahkan dari benua Afrika itu datang untuk membeli barang dan dibawa lagi ke negara mereka untuk dijual kembali. Dulu, pedagang-pedagang di Tanah Abang itu sangat bisa bersaing dari sisi kualitas, kapasitas produksi, dan juga harganya. Mereka bahkan bisa memproduksi ratusan lusin setiap harinya dan perputaran itu sangat cepat sekali. Namun, sayangnya sekitar 10 tahunan yang lalu, terjadi pertumbuhan industri yang sangat besar di Cina dan begitu cepatnya sehingga mereka melakukan ekspor secara masif besar-besaran ke seluruh negara. Dan kita pun kena dampaknya. Disinilah pelan-pelan daya saing produsen kita mulai tertinggal. Dunia garmen atau konveksi di Indonesia sudah menyadari, tapi kita tuh tidak berdaya menghadapi perubahan ini. Yang paling kelihatan adalah dari yang paling mendasar seperti sulitnya merubah cara produksi ya, yang masih begitu-begitu aja karena ini merupakan usaha padat karya, sehingga mulai dari bahan baku dan produksi hingga harga finalnya kita kalah telak dengan barang Cina. Gue inget banget, dulu banyak yang bilang, pedagang-pedagang cerita kalau barang Cina itu udah kualitasnya lebih bagus, bahkan setelah ditambah ongkos kirim sampai ke Jakarta, harganya tuh masih lebih murah. Dan kondisi ini berlangsung terus sampai sekarang. Dan mungkin sebagian besar barang yang beredar di masyarakat ini merupakan barang-barang yang impor dari Cina. Jangan salah karena tidak semua barang impor itu ada label mereknya ya guys. Kalian coba perhatikan, di marketplace banyak yang menjual barang impor itu tidak menggunakan merek dari pabriknya. Biasanya bahkan mereka akan menggunakan merek dari toko penjual di marketplace. Jadi seperti akan terlihat merek lokal. Sehingga sangat sulit untuk dikenali apakah sebenarnya barang ini impor ataupun barang lokal. Karena untuk urusan fashion dan garment, biasanya masih jarang kita bisa melihat ada tulisan Made in Indonesia or Made in China, kecuali di merek resmi. Dan barang-barang inilah yang kemudian banyak dijual di berbagai marketplace ataupun sekarang ada di TikTok Shop. Jadi kondisinya sekarang sebenarnya sudah sangat kompleks, di mana ini sudah bertahun-tahun masalahnya, dan sekarang posisi kita sudah ketinggalan cukup jauh sekali dari Cina. Kejadian viral tentang Tanah Abang itu hanyalah sebuah ujung gunung es yang baru mulai kelihatan, di mana sebenarnya masalahnya itu jauh lebih kompleks dari sekedar TikTok Shop dan Tanah Abang. Kalau dilihat dari kacamata produsen, kita sudah sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan dan dapat bersaing dengan produk Cina. Tapi bukan tidak mungkin. Sehingga untuk saat ini, di sisi harga dan teknologi, kita sangat butuh bantuan dari pemerintah. Tapi kalau kita lihat juga dari sisi penjual barang impor, mereka juga merupakan UMKM Indonesia yang melakukan usaha dagang dengan mengimpor dalam skala kecil ataupun menengah. Dan mereka melakukan ini karena tekanan tingginya persaingan harga di pasar. Gak banyak pilihan yang mereka punya. Sehingga baik itu produsen lokal ataupun penjual barang impor,
Mereka sama-sama merupakan orang Indonesia dan UMKM Indonesia, yang mungkin ini nanti bisa membuat pemerintah kita dilema dalam mengambil keputusan. Gua harap pemerintah bisa terbuka dan bisa punya plan yang bagus untuk bisa melindungi ataupun membantu produsen dan penjual-penjual lokal agar kita tidak kalah bersaing dalam memproduksi barang yang berkualitas dan juga harga yang bagus. Karena kalau kita bisa memproduksi dengan harga yang baik dan kualitas yang baik, ujung-ujungnya yang akan untung juga produsen dan konsumen. Thank you.